Halo semuanya. Nah, sekarang kita akan belajar kimia nih. Bagi kalian yang menganggap kimia itu sulit, kita akan belajar bersama-sama. Di sini untuk materinya ada massa atom relatif. Apa sih massa atom relatif itu? Cari tahu yuk. Nah, di sini kita punya Zn ya, atau nama lainnya itu adalah zinc atau bisa juga disebut dengan seng. Di sini ada yang dibulatin nih dengan tanda merah yang nilainya 65,37. Apa sih sebenarnya ini? Nah, ini adalah massa atom relatif. Nah, angka-angka yang lainnya ini apa ya? Coba kita lihat di sini ada bilangan oksidasi, nomor atom, titik didih, titik leleh, massa jenis, konfigurasi elektron, nama unsur, lambang unsur. Memang sih kita sudah pernah belajar di bagian sistem periodik unsur. Namun untuk mengetahui massa atom relatif ini diperoleh dari mana, kita akan belajar di semester 2. Nah, sekarang nih kita akan belajar bagaimana sih cara menentukan massa atom relatif. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui massa atom relatif atau bagaimana cara mendapatkan nilai 65,37 ini pada sen? Nah, kita akan belajar nih sekarang dimulai dari massa atom. Nah, massa atom ini kita coba bayangkan, apakah massa atom diperoleh dengan menggunakan neraca pegas untuk menghitungnya atau mengukurnya? Ternyata salah. Lalu dengan neraca Ohaus juga salah. Nah, ada juga menggunakan neraca dua lengan. Benar atau tidak ya? Salah juga. Lalu menggunakan neraca analitik nih, yang lebih modern sedikit, yang ada di lab-lab itu. Apakah benar? Ternyata salah juga. Lalu menggunakan apa ya untuk mendapatkan massa atom ini? Karena kan massa atom itu ukurannya sangat kecil sekali. Karena atom juga kita tidak bisa melihatnya. Nah, sekarang kita coba lihat ini. Ada suatu alat atau rekayasa teknologi yang bernama spektrometer massa. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa atom. Dari alat ini diperolehlah massa atom hidrogen itu sebanyak 1,67 dikali 10 pangkat negatif 27 kg. Itu ya. Nah, oleh karena itu, atom hidrogen ini dijadikan sebagai massa yang paling terkecil dalam suatu atom. Nah, atau juga massanya ini kita ubah dalam bentuk SMA, yaitu satuan massa atom, bukan sekolah menengah atas ya. Nah, ini konteksnya adalah massa atom. Jadi, 1,67 dikali 10 pangkat negatif 27 kg itu sama dengan 1 SMA. Nah, sekarang kita ke massa rata-rata atom. Kita analogikan ya, di sini ada beras. Nah, beras ini ukurannya macam-macam nih ya, walaupun memang bentuknya beras. Ada ukurannya itu yang besar, yang kecil, ada juga yang dia tidak utuh, lalu juga ada yang utuh. Begitu banyak ya ukuran-ukurannya ini, sama halnya juga dengan atom. Atom ini walaupun memang dia itu sama, misalnya hidrogen, namun masanya ini ada juga yang berbeda-beda. Nah, apa dia namanya? Namanya adalah isotop. Isotop merupakan atom-atom yang memiliki unsurnya yang sama, tetapi masanya itu berbeda-beda. Contohnya kayak gimana nih? Contohnya ada Cl atau klorin. Nah, klorin ini memiliki nomor atom 17 sama nomor atomnya. Namun nomor masanya berbeda. Yaitu ada yang 35, ada yang 37. Walaupun unsurnya sama, masanya berbeda. Itulah yang disebut dengan isotop. Lalu, bagaimana cara untuk mencari massa rata-rata atom ini? Nah, di sini kita punya rumus ya, di mana rumusnya itu adalah persen kelimpahan isotop 1, yaitu banyaknya isotop 1 di dalam alam ini dalam bentuk persentase berapa? Dikali dengan isotop yang ke-1, ditambah dengan persen kelimpahan isotop 2, banyaknya juga yang di alam berapa persen, dikali dengan isotop 2. Nah, kalau misalnya isotopnya lebih dari 2, kita bisa tambahkan sebanyak
isotop yang ada di dalam suatu atom tersebut. Misalnya ada 3, ya berarti dikali dengan persen kelimpahan isotop 3, dikali dengan isotop 3, ya, dibagi dengan 100%. Nah, untuk bisa mengerjakannya dan untuk bisa kita membayangkan bagaimana sih cara mengerjakannya ini, kita ke contoh yuk. Nah, di sini ada contoh, tentukan massa rata-rata klor jika mempunyai isotopnya itu 35. Yang pertama nih, kita catat sebagai isotop yang pertama, sebanyak 75%. Berarti di alam ini yang memiliki isotop 35 itu sebanyak 75%. Dan yang mempunyai 37. Di sisanya dong, 100 dikurangi 75 berarti 25%. Jadi yang 37 ini isotopnya hanya 25% di alam. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita kerjakan sama-sama ya. Tulis diketahuinya, kita tulis di sini aja deh agar mudah. Diketahuinya kita punya isotop yang pertama. Kita anggap isotop yang pertama itu yang 35 aja ya. Isotop yang pertama yaitu 35. Nah, berapa persentasenya? Berarti kita tulis isotop yang pertama dulu. Nah, ternyata 75%. Nah, lalu berapa untuk yang isotop yang kedua? Isotop yang kedua itu ada 37. Nah, maksudnya isotopnya bernilai 37. Lalu persentasenya berapa? Persentase atau kelimpahannya untuk isotop yang kedua, sorry ini kita tulis 2, yaitu 25%. Ya, kita tulis lagi isotop yang kedua, yaitu 25%. Nah, lalu yang ditanyakannya apa nih? Yang ditanyakannya adalah massa rata-rata dari klor. Kita ganti warna ya, biar kita bisa membedakan mana yang diketahui, mana yang ditanyakan. Yang ditanyakan yaitu massa rata-rata dari atom klor. Nah, kita punya rumusnya nih. Jadi, kita langsung kerjakan saja dengan memasukkan masing-masing nilainya. Sorry. Massa rata-rata klor. Ya. Rumusnya sudah ada, kita langsung tulis aja. Jawab di sini. Jawab ada massa rata-rata. Kita singkat jadi M, rata-rata Cl ya. Nah, di sini kita punya 75% dikali 35 ditambah dengan 25% dikali dengan 37. Nah, dibagi dengan 100%. Nah, jadi jumlah 75 dikali dengan 35 yaitu 2625% ya. Atau 2625 ditambah dengan 25% dikali dengan 37, yaitu 925%. Dibagi 100. Berapa tuh hasilnya? Hasilnya kita ke sini ya, yaitu 3550%. Dibagi 100%. Kita coret, jadinya 35,5. Nah, ini adalah nilai dari massa rata-rata atom dari Cl yang memiliki isotop 35 dan 37. Untuk satuannya yaitu SMA. Ya, di sini kita punya SMA satuannya. Nah, di sini ada neraca dua lengan. Apabila kita ingin menimbang sesuatu benda, maka bendanya itu kita letakkan di salah satunya, lalu satu laginya itu diisi dengan suatu bandul. Nah, makanya ketika ada suatu benda yang masanya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, setengah kilo itu, berarti dia dibandingkan dengan bandul. Nah, ini ya, ada masing-masing bandulnya. Dia dikatakan 1 kilo, oh ternyata dia akan seimbang dengan bandul yang 1 kilo bendanya itu. Nah, lalu bagaimana untuk atom ini? Ya, untuk atom dikatakan dia sebagai massanya sekian, itu berarti harus ada zat pembandingnya. Nah, yang menjadi standarnya itu adalah massa satu atom karbon 12 atau karbon yang memiliki massanya itu 12 SMA. Atau kita bisa ubah juga ke dalam bentuk kilo, yaitu 1,99 dikali 10 pangkat negatif 26 kg. Ini sebagai standar atau
pembandingnya untuk mengetahui massa relatif dari atom-atom yang lainnya. Mengapa sih menggunakan atom karbon 12 ini? Karena atom karbon 12 ini merupakan karbon yang sangat stabil dan juga banyak tersedia di alam. Kelimpahannya sangat banyak ya, atom dengan masanya 12. Bagaimana cara untuk menentukan massa atom relatifnya ini? Kita punya rumus nih untuk membandingkannya, yaitu ada massa dari suatu X misalnya, massa relatif dari atom X. Nah, di sini ada massa rata-rata dari satu atom X-nya ini dibagi dengan 1/12 massa dari atom C12 itu. Nah, bagaimana untuk mengerjakannya? Kita ke contoh. Di sini kita akan menentukan massa rata-rata atom dari N itu adalah 14 SMA. Nah, yang ditanyakan adalah berapa massa atom relatif dari nitrogen. Kita akan kerjakan secara bersama-sama. Nah, karena di sini sudah ada masing-masing datanya, bisa kita kerjakan langsung. Namun, ketika ada soal yang seperti ini, kita harus ditulis, diketahui yang ditanyakan ini dulu. Diketahuinya di sini ada massa rata-rata, berarti ditulis massa rata-ratanya yaitu 14. Massa rata-ratanya adalah 14 SMA ya. Nah, lalu ditanyakannya adalah AR dari X gitu ya. Dari N berapa? Kita bisa menggunakan SMA, bisa juga menggunakan kilogram. Jadi kita bebas menggunakannya. Kalau menggunakan SMA, menggunakannya juga untuk pembanding massa dari atom karbon 12-nya juga harus menggunakan SMA. Dan untuk menggunakan kilogram, semuanya harus menggunakan kilogram. Mari kita jawab ya. Jawab. Di sini kita punya AR dari N. AR pada N yaitu massa rata-ratanya, yaitu 14 SMA dibagi dengan 1/12. Kita menggunakan SMA, berarti di sini juga harus menggunakan 12 SMA. Ini kita bisa coret, jadi ARN-nya sama dengan 14. Untuk AR ini tidak memiliki satuan ya, jadi semuanya adalah sama. Oke, untuk menentukan massa atom relatif AR ini yang terletak pada sistem periodik itu sudah selesai materinya. Apabila ada pertanyaan, kita tulis dulu pertanyaannya, nanti untuk pekan depan kita akan ketemu lagi. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.